Sonora 48, sahabat sepanjang masa. Sahabat Sonora, kita masih ada di UMKM Insight. Masih bersama dengan Coach Yudi Chandra, CEO PT Duta Sukses Dunia. Dan juga Bapak Pendi, ini owner dari Empempe Bunga Mas. Dan Coach Yudi, apa yang bisa dinilai dari pandemi seperti saat ini untuk usaha-usaha UMKM? Dinilai? Ya... kalau kita bicara tentang pandemi ini banyak banget deh yang kena dampak. Tapi sebetulnya juga banyak cara gimana kita bisa mengambil sebuah keuntungan dari pandemi ini. Karena bukan hanya bisnis itu turun, ada beberapa bisnis juga yang sebetulnya bisa menggunakan kesempatan ini menjadi lebih baik. Sebagai contoh gini aja, kalau kita bicara di kuliner ya. Kalau zaman dulu orang pengen beli makanan di Jakarta dari kota lain, itu kayaknya sesuatu yang nggak mungkin. Contoh dari Medan pengen beli bakmi tertentu di Jakarta, mereka hanya bisa ngiler doang. Tetapi sekarang hal itu dimungkinkan. Dan pengusaha bakmi Jakarta yang saya tahu jelas-jelas bisa ngebuat sebuah model pouch, itu akhirnya mereka malah jualannya jauh lebih banyak. Wow. Karena marketnya bukan hanya di Jakarta doang. Dulu orang datang ke Jakarta untuk makan. Sekarang udah tinggal dikirim aja dan udah jadi packagingnya. Berarti saatnya berinovasi ya Pak Pendi ya? Yeah. Saatnya berinovasi walaupun bisa dibilang apapun kondisinya, apapun tantangannya dan juga apapun masalahnya, sebenarnya kalau di dunia usaha itu berarti harus berinovasi. Harus, dan sebagai pembisnis kan sebetulnya kuncinya kita jadi pembisnis apa sih? Nyelesain masalah. Dan semakin banyak masalah yang kita bisa selesain, terutama masalah yang dialami oleh kita punya customer atau target market kita, ya bisnis kita akan semakin besar. Seperti itu. Nah, Coach Yudi, kejelian seperti apa yang harus dilakukan semua orang yang punya usaha untuk minimal melakukan apa sih ya, pergerakan dari usahanya sendiri? Kalau Pak Pendi tadi kan dia ngelihat lokasinya kayaknya banyak orang jogging nih, kayak enak nih nasi uduk ya. Tapi kalau untuk general sendiri, untuk suatu usaha, kejelian seperti apa untuk melakukan perubahan-perubahan seperti itu? Buka mata, buka telinga. Lihat customer Anda, ngobrol sama customer Anda. Butuh apa lagi sih? Karena daripada kita nyari customer baru, edukasinya kan susah. Sedangkan seperti Pak Pendi contohnya, kan udah 40 tahun. Loyalitas customernya udah ada. Tinggal diajakin ngobrol aja. Dan dari sana kita bisa create apa sih yang dari customer-customer kita butuhin. Jadi di upsell, diakomodir semua. Diakomodir, ditampung dulu. Betul. Baru kita lihat ya mayoritas pengennya apa sih gitu, ataupun bikin yang segmented dikit-dikit gitu ya. Kayak nasi uduk cukup segmented juga kan. Ada orang yang pagi-pagi lebih milih bubur misalnya, tapi karena marketnya adalah nasi uduk, jadinya milih nasi uduk untuk di situ. Bener. Dan kalau ada orang yang bisa jualan ayam sama CD, kenapa Anda nggak bisa jualan sesuatu sama sesuatu? Oke, bener ya. Mau CD ini gitu ya. Kan yang penting menghasilkan zaman sekarang. Betul. Nah, Coach Yudi, kalau dilihat dari perubahan yang dilakukan, ini rentang waktunya yang dilakukan oleh Pak Pendi ini ada hitung-hitungannya gak sih? Kayak misalnya ini baru melakukan 4 bulan gitu ya, ataukah ini bisa bertahan minimal 1 tahun, habis itu langsung melakukan inovasi lagi, atau seperti apa? Buat saya sih simple. Kalau kita bisnis, kalau masih menguntungkan ya dijalanin terus. Batasnya apa sih? Berarti menguntungkan itu tadi? Menguntungkan dong. Kan bahasa bisnis uang. Jadi kalau masih dapat uang, ya kenapa enggak dijalanin? Contoh Pempek Bunga Mas akhirnya jualan bakso, dan bakso itu rame. Ya tetap aja dijalanin. Lah tetap menghasilkan kok. Jangan tiba-tiba melakukan inovasi ya? Ya, jangan baksonya ditutup karena berkat nama Pempek Bunga Mas itu. Nah, kalau kebiasaan dari laki-laki itu, biasanya kan kalau laki-laki itu dia cuma bisa berkonsentrasi dengan 2 model usaha gitu. Laki-laki, oke. Kayak misalnya habis pempek, nasi uduk misalnya. Nah, ketika mau ketiga, ini pasti ada yang nasi uduknya ditinggal nih atau pempeknya boleh. Ya udah jalan kan pempeknya ya. Seperti apa sih kalau ngebagi, men-spread, kita punya ada banyak nih partnya, ada nasi uduk, kita mau konsen di mana? Nasi uduk, empe-empe, atau yang lain ya?
kalau dari usaha? Balik-balik, kalau saya ujung-ujungnya di duit. Yang mana yang paling menghasilkan? Tiba-tiba Pendi. Jangan Pendi ya. Jangan Pendi. Ya gini, kalau kita bicara tentang bisnis, dulu kalau Anda masih jualan piringan hitam, masa masih mau dilanjutin sih? Sampai sekarang? Iya. Walaupun memang jadi klasik, tapi zamannya udah nggak ada. Ya, walaupun nama awal branding Anda umpamanya contoh piringan hitam, bla bla bla, kan nggak usah dilanjutin lagi karena sekarang udah nggak ada customernya.